Shalom Aleihim. Memasuki bulan Juli, sudah separuh dari tahun 2020 kita lalui. Mungkin masih ada pertanyaan dalam pikiran kita tentang seperti apakah hari-hari ke depan. Mari belajar tanggalkan beban kita, terus percaya bahwa harapan terbaik ada di dalam Yesus. Terus pupuk iman percaya kita melalui sajian rohani yang tersedia di YouTube channel GPT Kristus Alpha Omega Semarang. Renungan harian di pagi hari, bina iman di malam hari, ikuti pula doa dan penyembahan pada hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 8 pagi sampai 10 di IG Live GPT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Bimbingan pranikah. Bagi Anda yang akan menikah setelah bulan November, dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas yang akan dimulai pada bulan Agustus. Pendaftaran sampai dengan akhir bulan ini dengan menghubungi kantor gereja di nomor telepon 024 354 1401. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Terima kasih untuk persembahan Anda. Naikkan pujian, dengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati untuk perjamuan suci dalam ibadah kita ini. God bless you. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Anda berada, saya percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Meskipun kita masih tetap ibadah online, tapi hadirat Tuhan akan senantiasa dicurahkan pada setiap hati yang rindu dan haus untuk menyembah dan memuji Dia. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja yang layak terima segala ucapan syukur dan puji-pujian kami. Bertatalah dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur sebab kejadian-Mu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak menyayangkan putra-Mu yang tunggal berkorban bagi kami, agar supaya kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu ada dan nyata di tengah-tengah kami. Dan kami mau puji Engkau. Dan kami mau tinggikan Engkau, Tuhan, Raja, di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Dan kita semua yang percaya dan mengasihi bersama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya.
Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
kemuliaan-Mu. Bersyukur buat kasih dan rahmat-Nya. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Kita mau sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia layak. Dia raja segala raja. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Majulah, Kau penyelamat hidupku. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab siapakah kami ini sehingga Engkau memilih kami. Bahkan Engkau menjagai kami sebagai biji matamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biar iman dan pengharapan kami semakin kuat dan semakin teguh di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, satu kali kelak Engkau akan memanggil kami. Engkau akan memangkat kami Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata
Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami percaya ini adalah sore yang khusus bagi kami, karena kami menyediakan hati dan hidup kami untuk beribadah. Meskipun tidak bisa bersama-sama di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami hari ini, sore ini Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami. Roh Kudus, Engkau hadir, baik kami yang di gereja maupun kami yang dimanapun kami sedang menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore, puji Tuhan. Meskipun kita masih belum bisa beribadah di gedung gereja, marilah kita tidak kehilangan semangat sukacita dalam memuliakan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Khotbah saya beri judul Surga Online. Surga Online. Dengan adanya pandemik COVID-19 saat ini, dunia dipaksa untuk berubah menjadi masyarakat online. Bisnis sekarang ini kalau tidak berubah dan bergeser menjadi online, sudah tidak bisa meraih pasar dengan baik. Hubungan sosial juga, yang tadinya begitu banyak kita kumpul, hangout, kopi darat, sekarang kita harus pakai atau secara online. Dan bahkan ibadah pun juga, kita harus beribadah juga saat ini secara online. Lalu kita mungkin berpikir, bagaimana kalau misalnya nanti surga itu juga secara online. Andai kata ini terjadi, saudara bisa bayangkan, saudara bisa imajinasikan, apakah kita akan bisa menikmati surga yang benar-benar surga? Kita akan belajar hari ini. Kita eksposisi dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang."
Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyeruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Melalui bacaan kita sore hari ini kita belajar bagaimana dijelaskan surga, hubungan surga, sebuah persekutuan yang luar biasa erat. Tadi kita baca dalam ayat 23 dikatakan, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalau dikatakan duduk di pangkuannya, itu sebuah hubungan yang dekat sekali. Seperti seorang ayah kalau dengan anaknya, lalu anaknya di pangku. Dekat sekali. Jadi surga itu sebenarnya bukan tempat untuk kita beronline ria. Karena surga karakteristiknya adalah hubungan yang sangat erat, intim, penuh dengan sukacita. Itulah yang terjadi. Makanya dalam Wahyu 14 juga ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka menikmati satu istirahat yang luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau surga itu seperti halnya dengan sekarang semua serba online, itu bukan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat yang ke-26, coba tolong dibacakan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ya, pada waktu Lazarus dan orang kaya ini mati, Lazarus dibawa malaikat Tuhan ke Firdaus yang adalah persiapan surga. Suasana surga sudah ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya mati tapi masuk yang namanya Hades atau Seol yang juga persiapan neraka. Sang orang kaya ini begitu rindu karena dia merasakan penderitaan. Makanya kalau kita baca tadi dikatakan orang kaya ini minta kepada Abraham supaya Lazarus menolong dia. Jadi ada dialog. Padahal tadi kita baca dikatakan Abraham berkata, antara surga dan neraka, antara Firdaus dan alam maut atau Hades, itu dikatakan ada jurang yang tidak terseberangi. Lalu bagaimana bisa berkomunikasi? Kalau sekarang saja kita yang di Indonesia bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh. Di Jakarta bisa, di Amerika bisa, di Eropa bisa, bahkan bisa lihat, padahal jauh sekali, secara online. Jadi surga online yang saya maksudkan ini adalah komunikasi antara surga dan neraka. Orang yang tinggal di neraka, orang yang tinggal di Hades,
Itulah yang akan menikmati surga online. Tidak tinggal di surga, tapi melihat dari jauh, berkomunikasi dengan orang-orang surga, tapi dirinya tidak ada di surga. Jadi bagi saya, saudara-saudara, surga online itu sama dengan kita tinggal di neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, neraka itu real sekali. Di dalam ayat yang ke-23 tadi kita baca, alam maut disebutkan sebagai tempat sengsara. Walaupun memang neraka yang sebenarnya belum, baru nanti. Tapi Hades atau Seoul yang merupakan tempat orang-orang berdosa tinggal, itu sudah ada suasana neraka. Buktinya saudara-saudara, kalau kita baca dikatakan dalam ayat 24 juga, orang kaya ini mengalami kesakitan, dikatakan dalam nyala api. Jadi sudah ada nyala apinya. Bahkan penderitaannya menjadi luar biasa. Karena apa? Karena rasa haus yang hebat. Sampai-sampai bayangkan saudara, kalau sekarang kita kadang-kadang karena air begitu banyak, apalagi di Indonesia, kita buang-buang air. Tapi di neraka dikatakan, di alam maut itu, orang kaya ini berkata, tolong Bapak Abraham, suruh Lazarus. Mintanya 1 galon, mintanya 1 gelas, enggak. Untuk menunjukkan betapa sulitnya air. Dia bilang, tolong supaya dia bisa mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. 1 tetes air itu begitu berharga. Kita mungkin belum pernah merasakan rasa haus. Tapi pada waktu kita merasakan kehausan sampai gak bisa minum, waduh begitu berat. Itulah kehidupan di Hades untuk orang berdosa. Penderitaannya bukan 1 hari yang seperti itu. Bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 100 tahun. Selama-lamanya. Kita bisa bayangkan selama-lama itu sebanyak tahun berapa? 1 triliun tahun? Lebih. 10 triliun tahun? Lebih. Seorang pujangga menggambarkan kekekalan dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Burung memindahkan 1 butir demi butir pasir di laut. Kalau selesai, itulah kekal. Kapan selesai? Gak pernah akan selesai. Itulah penderitaan di neraka. Lalu kita akan mungkin berpikir dari bacaan kita yang tadi kita baca. Mengapa orang kaya ini harus masuk neraka? Apakah karena dia kaya? Kalau hanya karena dia kaya, Tuhan memusuhi orang kaya. Itu jelas pengajaran juga yang tidak benar. Bukan hanya karena dia kaya. Karena Tuhan juga memberikan berkat sehingga kita bisa menikmatinya. Tapi orang kaya ini masuk neraka karena apa? Karena memiliki hidup dengan iman. Saya sebut tapi imannya tidak benar.
Orang kaya ini punya iman, tapi imannya tidak benar. Kenapa saya katakan orang kaya ini orang beriman? Kalau kita baca pada waktu dia berdialog dengan Abraham dalam ayat 24 dan juga ayat-ayat lain, dia menyebut Abraham itu sebagai bapak. Dan bukan hanya si orang kaya ini menyebut Abraham sebagai bapak. Abraham sendiri kalau kita baca dalam ayat 25 tadi menyebut orang kaya ini anak. Artinya apa? Artinya orang kaya ini keturunan Abraham. Pasti dia hidup beragama. Pasti dia hidup beriman. Namun kenapa dia masih masuk neraka? Karena imannya tidak benar. Ini ditunjukkan dengan dia hidup sebagai hamba uang. Bukan hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal 16 ini konteks yang dijelaskan sebelum Tuhan Yesus menjelaskan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sebelumnya ada dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. Dan salah satu statement, salah satu pernyataan Tuhan untuk orang-orang Farisi atau Injil Lukas menyebut sebagai hamba-hamba uang. Pasti ini ada kaitannya. Orang kaya ini beragama, orang kaya ini punya iman, tapi hidup imannya tidak benar karena dia menjadi hamba uang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 13, coba tolong dibacakan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, ini kuncinya. Kenapa orang kaya ini masuk neraka meskipun beriman dan beragama? Karena hidupnya masih tidak benar. Dan itu ditunjukkan dengan apa? Dia memiliki dua Allah dalam hidupnya. Allah dan Mamon. Tuhan Yesus menegur, maka dari itu dia bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya tunjukkan saudara-saudara apa tandanya kalau orang kaya ini hidupnya sebagai hamba uang. Saya menemukan ada dua tanda bahwa orang kaya ini adalah hamba uang sehingga imannya tidak benar dan dia harus masuk neraka. Yang pertama, saudara-saudara, orang kaya ini menjadikan kekayaan itu sebagai kepuasan dan gantungan hidupnya. Ini tanda pertama. Kalau seorang itu hamba uang atau tidak, itu bisa dilihat dari ini. Apa yang menjadi kepuasan kita? Apa yang jadi kebanggaan kita? Apa yang jadi gantungan hidup kita? Tadi kita baca dalam ayat 19 dikatakan orang kaya ini bersukaria dalam kemewahan. Bahkan dikatakan setiap hari. Bayangkan setiap hari pesta. Seneng karena apa? Karena kaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini juga sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita punya iman yang benar atau tidak.
Kenapa? Dengan adanya COVID-19 ini, bisnis ekonomi secara umum drop, turun secara drastis. Hampir semua, walaupun ada sektor-sektor tertentu yang justru booming. Dan sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman? Pada waktu Tuhan izinkan kita tidak punya keuntungan, kita sedang diizinkan Tuhan bisnis kita merosot. Apakah kita kehilangan sukacita? Apakah kita dipenuhi dengan rasa kecewa? Apakah kita mulai undur pada Tuhan? Kalau ini mulai ada dalam hidup kita, mungkin kita sedang menjadi hamba uang. Dan kita perlu bertobat untuk ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, tandanya apa? Orang kaya ini saya sebut sebagai hamba uang. Hidup imannya tidak benar. Karena kalau kita baca dalam ayat yang ke-20 sangat jelas sekali. Dikatakan Lazarus, dikatakan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dekat pintu rumah. Bukankah ini sebuah kontras yang sangat mencolok sekali? Di satu sisi orang kaya ini pesta pora dengan makanan yang berlimpah. Sampai anjing-anjingnya semua bisa makan dengan kenyang. Tapi ada seorang miskin yang dekat pintu. Bahkan tidak mendapat makanan. Yang jatuh pun tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah mengatakan kekayaan itu salah. Tidak. Tapi kalau Tuhan sedang memberikan kekayaan berkat dalam hidup kita, apakah kita hanya pakai untuk diri sendiri? Sebagai orang beriman yang benar, pada waktu Tuhan berikan berkat, apapun bentuk berkat itu, Tuhan punya misi atas hidup kita. Tuhan punya tujuan atas hidup kita, supaya setiap kita itu jadi berkat. Ini tujuan Allah memberkati kita. Makanya dalam Efesus pasal 2 dikatakan pada waktu kita diselamatkan, kita diciptakan kembali di dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara semua tidak perlu menjadi pendeta. Memang panggilan pendeta itu adalah panggilan khusus. Tapi saya ingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia dengan apa yang kita punya, dan salah satunya adalah kekayaan kita. Ada seorang beriman yang luar biasa. Namanya adalah Samuel Colgate. Samuel Colgate ini adalah anak dari William Colgate yang merintis perusahaan sabun dan semacamnya. Tapi pada waktu dipegang oleh Samuel Colgate, dia mengembangkan menjadi sebuah perusahaan yang bersifat multinasional dan sering disebut sebagai Colgate Palmolive. Kita semua, kalau kita sedang pegang sabun,
sedang pegang pasta gigi, kita ingat Colgate. Samuel Colgate ini diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan sampai sekarang perusahaannya ada banyak di negara-negara, bukan hanya di Amerika. Dia bertumbuh menjadi seorang konglomerat. Kekayaannya tidak bisa dihitung. Tapi dia mengerti. Dia punya filosofi hidup bahwa berkat kekayaan itu milik Tuhan. Itu dibuktikan dengan apa? Dia berani memberikan persembahan bukan 10%. Kadang-kadang saudara-saudara memberi persepuluhan saja kita sudah merasa berat. Banyak. Tapi Samuel Colgate berani memberikan persembahan 90% dari kekayaannya untuk Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Hidup dengan iman yang benar adalah pada waktu kita mulai diberkati, kita bisa melakukan sesuatu. Kita pakai juga untuk jadi berkat. Orang kaya ini sebenarnya menyesal, saudara-saudara. Bukankah penyesalan itu baik? Tapi sayangnya terlambat. Sayangnya terlambat. Setelah dia masuk neraka, Hades, Sheol, baru dia sadar bahwa dia salah. Saudara, mungkin akan ada banyak orang seperti ini nanti. Setelah masuk neraka baru ingat, aduh. Dan itu dia lihat, dia katakan, coba tolong dibacakan Lukas 16 ayat 27 dan 28. Lalu kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, orang kaya ini sadar dan menyesal atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Bahkan dia ingat, sekarang dia baru sadar betapa pentingnya yang namanya penginjilan, saudara-saudara. Tapi sayang, dia sadar penginjilan penting baru setelah dia masuk neraka. Jadi rupanya mungkin orang-orang yang di neraka saat ini, kalau dia bisa berdoa syafaat, doa syafaatnya adalah seperti yang orang kaya ini. Tolong Tuhan, kalau dia ingat ayahnya di alam kekekalan, ada daya ingat terhadap orang-orang. Mungkin kalau ada nenek moyang kita yang ada di neraka, mereka bisa ingat, aduh tolong cucu saya ini, cicit saya ini, jangan sampai seperti saya. Orang kaya ini ingat, dia bilang, Bapak Abraham, saya masih punya 5 saudara. Kalaupun saya seperti ini, okelah, sudah tidak bisa dirubah. Tolong kalau bisa, ingatkan mereka supaya jangan sampai masuk ke dalam penderitaan seperti sekarang yang aku alami. Masuk neraka yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelukis di Korea. Pelukis ini mendapat kesempatan dibawa untuk melihat neraka. Sangat detail sebenarnya. Dan lukisannya sebenarnya banyak sekali.
Tapi karena waktu saya tidak mungkin tunjukkan semua. Pada waktu pelukis ini sebelum pulang dari dibawa ke neraka mendapat pengalaman supranatural. Tuhan Yesus berpesan, lukiskan neraka yang kamu lihat. Beritakan supaya saudara-saudaramu tidak masuk ke neraka. Inilah yang dilihat dan digambarkan lalu dilukis oleh pelukis ini. Bagaimana orang-orang nanti antri, ya memang mungkin ada jarak ya, seperti social distancing, tidak rombongan begitu. Tapi satu-satu harus masuk dalam jurang neraka. Bahkan di dalam lukisannya juga dia menggambarkan bagaimana di sana ulatnya itu tidak padam. Seperti dikatakan dalam Markus 9 ayat 44 dan 46 dikatakan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Makanya kalau ada orang-orang ngomong dengan sembrono berkata, aku enggak apa-apa masuk neraka biar ketemu bintang film. Mana bisa, saudara-saudara. Kita repot dengan penderitaan kita sendiri, kesakitan sendiri, kehausan sendiri. Itulah yang akan terjadi kalau orang-orang tidak percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, coba tolong dibacakan. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, hari ini saya memberitakan berita perdamaian. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Itu sebabnya kenapa setiap bulan kita makan dan minum perjamuan kudus. Kita memperingati dan menghayati Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, datang ke dunia menjadi manusia. Itu sebuah pengorbanan yang besar. Tapi dia rela mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang mendengar firman Tuhan sore hari ini. Kalau hidupmu mungkin berkata, oh saya sudah beriman, buktinya saya ke gereja, saya ibadah online. Tapi kalau imanmu belum benar, kalau imanmu belum sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, bertobatlah, berdamailah dengan Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang kaya ini harus menderita. Bukan 1 tahun Bapak Ibu, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, selama-lamanya. Atau kalau kita sudah benar, coba lihat sekeliling. Jangan sampai juga seperti orang kaya ini. Dia melihat masih 5 saudaranya hidup tidak benar. Mungkin saudara sudah benar,
sudah hidup iman yang benar, tapi bagaimana saudaramu? Anakmu mungkin, orang tuamu, teman-temanmu, atau siapapun yang sudah bisa jangkau. Mari kita ambil beban dari Tuhan. Kita mau sadar dan kita mulai menjangkau mereka dengan berita Injil Kerajaan. Kita ajak mereka berdamai dengan Tuhan, supaya bisa menikmati surga yang mulia. Kita menyanyikan nyanyian kita, Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Ya Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita juga bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya persilahkan para ayah, para orang tua bisa mulai membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya. Sambil kalau kita sudah mendapat roti dan anggur, saya ajak kita semua berdiri. Yang di rumah, dimanapun Anda berada, pegang roti dan anggur, taruh di dada. Kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Hidup setelah mati adalah hidup dalam kekekalan. Hanya ada dua tempat yang akan kita tuju. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberi jalan untuk kita semua bisa masuk surga. Melalui kematiannya di atas kayu salib, dia membuka jalan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh akan memperoleh hidup yang kekal. Mari sore ini dengan kita pegang roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya. Kita periksa diri kita. Apakah kita memiliki iman yang benar? Kalau tidak, mari kita bertobat. Kita berdamai dengan Tuhan kembali. Kalau
ada dosa, ketidakbenaran dalam hidup kita. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau kembali kepadamu, Tuhan. Dan mungkin ada saudara kita, anak orang tua, yang sedang menuju neraka. Maukah Bapak Ibu malam ini berkata, Tuhan, saya berjanji dengan saya makan tubuh dan darah-Mu. Saya berikrar untuk memberitakan perdamaian yang dari Tuhan. Supaya banyak orang, lebih banyak lagi orang yang hidupnya mengalami bahagia yang kekal. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Berkati setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kita aminkan bersama-sama sebelum kita makan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita taruh cawan kita lebih tinggi di atas kepala. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Biar kita minum dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Mari kita sambut panggilan Tuhan. Untuk memberitakan perdamaian yang Tuhan berikan. Ya, saya dipanggil Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan tolong. Tolong orang berdosa. Saya
dipanggil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar malam hari ini menjadi malam perdamaian bagi setiap kami yang mungkin selama ini hidup kami tidak benar. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada kebenaran-Mu. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan hidup iman yang benar, kami akan masuk surga yang kekal. Dan kami juga berjanji, kami mau belajar peduli dengan lingkungan kami. Kami juga mau memberitakan berita perdamaian kepada semua orang, supaya mereka juga jangan sampai masuk ke neraka yang kekal, tapi surga yang kekal Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Engkau berkati apapun yang jadi pergumulan dan persoalan kami. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemenangan. Engkau juga tetap terus memberkati bangsa, negara kami, pemerintahan kami, para medis, tenaga medis. Mereka juga terus biar diberi kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gunung batu